tanggapan PDIP? Ya menyentelnya kan ketika pesertanya udah pada pergi. Jadi pesertanya udah pada pergi kalau kita lihat. Sebut Indonesia bangsa munafik. Mulut Surya Paloh kena skakmat Fahri Hamzah. Omongan singkat tapi auto bikin mingkem. Pedas bak sambal. Akhirnya Surya Paloh kena mental. Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Bahwasanya pikiran, gerakan perubahan, apa yang masih menyebabkan kita belum bisa menyatakan negeri kita ini sudah sepantasnya menjadi negara superpower seperti di negara-negara lain yang lebih hebat dibandingkan dengan apa yang kita miliki hari ini. Halo, kembali berjumpa dengan suara Fani Bakri di channel Jurnal 45. Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat atau Gelora Indonesia, Fahri Hamzah, angkat bicara menanggapi pidato Surya Paloh pada acara konsolidasi akbar Partai Nasdem yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Minggu 16 Juli 2023 kemarin. Dalam pidatonya yang disampaikan di hadapan ribuan kader Nasdem itu, Putra Aceh bicara panjang lebar mengenai kondisi bangsa Indonesia sekarang ini. Dia bahkan menyebut Indonesia yang dikenal sebagai negara gotong royong itu kini telah berubah menjadi bangsa munafik karena ulah pemimpinnya. Tak hanya itu, Surya Paloh juga menyentil gagasan Presiden Joko Widodo soal revolusi mental yang disebutnya dan hanya cuap-cuap belaka alias omong doang atau omdo. Nyatanya gagasan itu mandek dan jalan di tempat. Pidato Surya Paloh itu kemudian dirangkum dan disebarluaskan politisi Partai Demokrat Beni Kaharman di akun Twitternya. Beni memuji pidato Surya Paloh tersebut. Cuitan Beni Harman lantas direspon Fahri Hamzah, ex-kader PKS itu mengaku bingung. Justru yang omdo adalah Surya Paloh dalam pidatonya tersebut. Dia secara tegas menanyakan semua yang diklaim Surya Paloh itu terjadi di Indonesia. Timbul pertanyaan, sejak kapan ini terjadi? Kata Fahri Hamzah lewat akun Twitternya @FahriHamzah, dilansir populis.id pada Selasa 18 Juli 2023. Tanggapan Fahri Hamzah langsung direspon netizen. Beberapa di antara mereka mendesak Beni Harman menjawab pertanyaan Fahri Hamzah. Sebelumnya, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh mengatakan bangsa Indonesia saat ini tengah terjebak pada pragmatisme. Indonesia yang tadinya adalah bangsa yang penuh keterus-terangan berubah menjadi bangsa munafik. Pernyataan itu disampaikan Surya Paloh dengan berapi-api saat berpidato di acara konsolidasi akbar Partai Nasdem yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno atau SUGBK, Senayan, Jakarta Pusat pada Minggu 16 Juli 2023. Menurut Paloh, Indonesia dulunya tidak demikian. Ia menyebut Indonesia saat ini banyak berubah. Selain soal kepura-puraan, Paloh juga menyoroti perubahan Indonesia yang dulu gotong royong. Kata dia, Indonesia hari ini terlalu individualis. Untuk itu, Paloh kemudian meyakini perubahan untuk 2024 harus dilakukan. Konteksnya dengan mendukung baca pres Anies Baswedan bersama PKS dan Demokrat. Soal revolusi mental bukannya gagal, tapi memang gak mudah mau merevolusi mental bangsa ini di berbagai sektor yang sudah puluhan tahun melekat bahkan sudah turun-temurun. Terutama untuk kebiasaan yang sudah menjadi karakter buruk yang sukar dirubah. Coba cek saja lembaga atau institusi yang mungkin menganggap setoran ke atasan sebagai hal yang biasa, atau pemberian hadiah kepada rekan bisnis yang sebenarnya bisa dianggap sebagai tindakan suap secara halus. Pasti nggak akan mudah buat mengubah kebiasaan itu. Come on Bang Paloh, konsep revolusi mental masih relevan dan belum gagal sepenuhnya kok. Seringkali konsep ini menemui jalan terjal atau ditolak. Ya karena manusianya. Kurang apa peringatan Jokowi agar para menterinya bekerja dengan baik? Malah ada kader Nasdem yang ditangkap gara-gara korupsi proyek BTS. Belum lagi soal keputusan Surya Paloh mengusung Anies sebagai capres, menjadikan revolusi mental lebih cocok ditunjukkan kepada Surya Paloh itu sendiri. Melihat hal ini, apa yang diungkapkan oleh Fahri Hamzah sangat cocok diberikan kepada Surya Paloh, bahwa Paloh memang hanya omongan doang alias omdo. Begitulah kalau mengejar kekuasaan itu, hampir tidak ada batasnya, namun sebagai seorang manusia pasti ada batasnya. Sehingga kalau saat ini sudah sulit mendapatkan lagi kekuasaan, maka haruslah disadari dengan cepat. Apalagi pasokan mahar sudah semakin berkurang dan ini cukup signifikan.
Maka, mau dibawa kemana lagi restorasi ini? Bagaimana kalau menurut Anda? Di malam hari, seluruh kota di Republik Indonesia terlihat menyala terang dari udara. Itu kira-kira. Menyala terang tuh. Jadi jangan sampai kota-kota ini gelap. Kalau gelap itu perekonomiannya tuh rendah, kontribusinya rendah. Dan tentu saja PLN harus nyiapin suplainya. Ingin bentuk kementerian kota, Anies diserbu tidak paham siapa yang mesti dibangun? Atau jangan-jangan ingin bentuk pansus untuk menggeruk anggaran? Biadab. Ditulis oleh tim redaksi jurnal dikutip dari berbagai sumber. Kenapa saya sampaikan, saya meyakini Anies tidak bakal bisa jadi presiden. Apa yang dia kerjakan dengan yang diucapkan itu nggak pernah sinkron. Dari sejak Anies dikenal publik sampai sekarang. Jadi memang Anies tidak bakal berubah menurut saya. Halo, kembali berjumpa dengan suara Fani Bakri di channel Jurnal 45. Pegiat media sosial John Sitorus menyebut bakal capres koalisi perubahan untuk persatuan Anies Baswedan tidak paham siapa yang mesti dibangun dengan menginginkan pembentukan kementerian kota. Pasalnya, menurut John, wajah Indonesia yang sesungguhnya berada di desa serta daerah terluar. Ia pun menyindir latar belakang Anies Baswedan yang terlahir dari kalangan elit, yang mana tidak paham siapa yang akan dibangun. Ditambah keinginan untuk Anies membentuk kementerian kota secara tidak langsung menegaskan bahwa dirinya merupakan antitesa dari Presiden Joko Widodo dan juga akan membangun ketimpangan yang lebih besar. Sebelumnya, Anies Baswedan menyampaikan sindiran kepada pemerintah karena tampak belum berpihak pada pembangunan perkotaan. Pasalnya, yang dibentuk adalah kementerian khusus yang mengawal pembangunan desa, sehingga hal ini berdampak pada ketimpangan pembangunan perkotaan. Karenanya, seharusnya ada instansi khusus yang mengawal pembangunan perkotaan seperti yang terjadi di desa. Kalau menurut logika Anies, ada menteri pendesaan maka sebaiknya ada menteri perkotaan. Kalau begitu, untuk apa ada wali kota lagi? Wali kota sudah cukup menangani permasalahan tadi. Beda dengan desa yang mana kepala desa tidak punya banyak wewenang strategis seperti wali kota atau bupati untuk membangun desa. Dari sini bisa terlihat kalau Anies cuma buang-buang anggaran. Sedangkan Anies di Jakarta telah banyak menghabiskan anggaran yang tidak memberikan manfaat ke warga agar angka kemiskinan itu bisa berkurang. Justru malah terdeteksi bahwa anggaran TGUPP-nya itu paling gemuk. Namun sampai masa akhir jabatan Anies, TGUPP itu sepertinya tidak ngapa-ngapain. Seolah-olah Anies harus balas jasa kepada mereka yang telah dimasukkan ke tim TGUPP, sehingga seolah-olah mendapatkan gaji buta. Apakah untuk ini Anies mengusulkan adanya Kementerian Perkotaan hanya untuk memberikan posisi bagi pendukungnya agar pengurukan anggaran bisa rapi dan tak terungkap? Padahal banyak kejanggalan yang Anies lakukan selama menjadi gubernur Jakarta sehingga angka kemiskinan itu tidak turun atau justru malah bertambah. Program yang seharusnya bisa menyelesaikan masalah kemiskinan itu justru tidak berjalan. Misalnya rumah DP 0 rupiah yang cuma bacot doang. Lalu ada program OKOC yang juga hanya bacot belaka. Dan warga yang dijanjikan tidak digusur justru malah digusur. Dan parahnya, tidak ada solusi bagi warga itu untuk tinggal di mana lagi. Apakah ini tujuan Anies membentuk Kementerian Perkotaan? Kalau memang begitu, sekalian aja dibuat Kementerian Pemberdayaan Laki-laki karena sudah ada kementerian yang mengurusi wanita. Ada Kementerian Pertahanan, maka harus ada Kementerian Penyerangan. Ada Kementerian Kelautan, maka sebaiknya ada Kementerian Kesungaian, Kedanauan, Kepantaian, ke kolam renangan. Ada Kementerian Kesehatan, maka harus ada pula Kementerian Kesakitan untuk mengurus orang sakit dengan lebih intens. Dari cara bicara dan ide Anies, terlihat jelas Anies sama sekali tidak tahu apa yang dia bicarakan. Anies tidak punya gambaran besar bagaimana dia akan membangun negeri ini. Anies cuma taunya jualan istilah bombastis biar kelihatan cerdas. Padahal dia ini biasa-biasa saja, cenderung pelawak. Dari dulu gagasannya selalu lucu-lucu seolah negara ini dibuat main-main. Seolah masalah di negara ini bisa dibuat lucu-lucuan dengan ide yang bikin dahi mengernyit. Kerja kok cuma modal tata kata, ubah nama dan utak-atik segala macam. Bagusan main Lego aja deh. Orang seperti Anies ini kalau sampai jadi presiden, bisa kacau negara ini. Idenya memang selalu out of the box, tapi tidak mendesak dan sering ngelawak. Bagaimana kalau menurut Anda?